Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di sini saya akan memaparkan sebuah konten tentang struktur percabangan bertingkat ya dan struktur percabangan if else pada Python dan nested if juga pada Python. Nah, di sini kalian perlu tahu dulu apa itu konsep bercabang dan struktur percabangan if else dan struktur percabangan bertingkat nested if. So, di sini kita perlu tahu nih, percabangan dari if-else sendiri. Jadi struktur percobaan if-else itu adalah teknik pengambilan keputusan dalam program yang digunakan untuk mengeksekusi perintah tertentu berdasarkan kondisi syarat yang diberikan. Nah, dalam bentuk umum itu biasanya if kondisi di mana blok kode jika kondisi benar itu menjadi true dan else itu blok kode jika kondisi salah atau false. Artinya, jika kondisi terpenuhi, maka bagian setelah if dijalankan. Nah, jika tidak terpenuhi, maka bagian setelah else itu dijalankan. Oke. Penerapan dalam kode di sini, misal di sini ada if 20. Jadi di sini rentang umurnya itu antara 20 sampai 30. Dan jika gendernya itu L, maka di sini saya masukkan L itu untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Nah, kode ini menunjukkan logika keputusan berlapis di mana hasil yang dikembalikan itu tergantung pada kondisi seperti umur, jenis kelamin, dan nilai. Nah, oke, kita masuk ke struktur percobaan bertingkat atau nested if. Jadi nested if dulu itu sendiri, ya bagi yang belum tahu aja, nested if itu adalah if dalam if. Artinya, suatu keputusan mengandung keputusan lain. Struktur ini digunakan ketika pengecekan kondisi harus dilakukan secara bertahap atau hierarkis. Nah, contoh pola umumnya itu seperti if kondisi utama underscore tambahan, di mana aksi itu jika keduanya benar. Jika else, aksi jika kondisi itu tambahannya salah. Dan else, aksi jika kondisi utama salah. Nah, contoh penerapan dari kode. Misalkan kode umur 20 umur itu 20 sampai 30. Nah, ini merupakan pada kode ini merupakan percabangan pertama. Maksudnya dari percabangan pertama lah. Jika if gender ini merupakan percabangan bertingkat. Nah, itu pada percabangan bertingkat 1. Lalu jika if nilai 38 ini merupakan percabangan bertingkat 2. Nah, di mana tingkat 2 tersebut dari return 3 ini. Ini merupakan percabangan bertingkat 2 dari return 3, elif nilai lebih dari 35 dan return 2 hingga sampai ke nilai elif atau gender perempuan. Nah, untuk percabangan bertingkat lain itu seperti if nilai 3 lebih dari 34 dan sampai seterusnya. Nah, untuk penjelasan alur logikanya ini, langkah pertama dari kalian itu program kita harus memeriksa dulu program umurnya itu apakah antara 20 sampai 30. Jika memang benar, masuk ke langkah kedua, yaitu memeriksa jenis kelamin. Apakah L untuk laki-laki atau P untuk perempuan. Jika sudah sesuai, maka lanjut ke langkah ketiga untuk menilai beberapa nilai tes untuk menentukan skor. Artinya di sini, keputusan itu bergantung ya pada keputusan sebelumnya. Inilah yang disebut sebagai struktur percobaan bertingkat atau nested if. Karena di sini ada if di dalam if. Oke, jadi keuntungannya menggunakan if dan nested if ini, kita dapat menangani logika yang kompleks dan bertingkat, memungkinkan program beradaptasi dengan banyak kondisi yang berbeda. Dengan kita membuat kode lebih dinamis dan fleksibel sesuai input kita sendiri. Untuk di sini di sini saya sudah memasukkan kode ya. Misalkan umur saya di sini adalah 21. Misalkan umur di sini ya 21 dan sini saya masukkan L untuk jenis kelaminnya sebagai laki-laki. Jadi di hasil tes pertama kita masukkan nilainya itu 38 dan hasil tes keduanya itu 19. Nah, untuk mencari nilai rata-rata, di sini kita menggunakan rumus dari suatu hitung skor dan kebugaran dengan cara rata-rata itu kita menambahkan skor 1 dan skor 2 dibagi dengan 2. Jadi untuk keterangan tingkat kebugaran. Jadi untuk keterangan tingkat kebugaran di sini
Ada, misal, jika keterangan tingkat kebugaran itu adalah 1, itu maka akan didefinisikan sebagai kurang bugar. Nah, jika rata-rata itu lebih dari 2, maka akan dikategorikan sebagai cukup bugar. Dan jika rata-ratanya itu lebih dari 2,5, maka akan dinyatakan sebagai sangat bugar. Dan jika hasilnya tidak terdefinisi, maka jika misal kita memasukkan nilai baru lagi nih. Oke, misalkan saya ngeran lagi ya guys. Nah, di sini kita kan masukkan umur saya adalah umur misal dari 20 deh. 20, jenis kelamin saya adalah perempuan. Misalkan hasil tes saya adalah 35 dan hasil tes kedua itu nggak beda jauh. Misalkan 32 ya, 32. Maka tingkat kebugaran kita sangat bugar. Dan misal nih, kita masukkan angka lain dari nominal 35 tersebut. Misal kita tambah lagi nih. Misalkan umur saya di bawah 20 tahun, misalkan bawah 20 tahun. Kita nggak ada data tersebut ya. Kita tidak masukkan data umur di bawah 20 tahun. Misalkan saya menambahkan laki-laki. Dan misalkan hasil tes pertama itu 34. Terus juga hasil tes kedua itu adalah 33. Maka di sini akan menjadi tidak terdefinisi. Karena pertama, kenapa hal ini tidak terdefinisi? Di sini kita tahu bahwa di sini kita hanya memasukkan umur dari rentang umur 20 sampai 30. Sedangkan waktu saya mencoba memasukkan umur itu menjadi tidak terdefinisi teman-teman, karena emang yang saya masukkan ini adalah angka 19 ini. Ini angka 19. Dan juga dari skor yang saya masukkan juga tidak memungkinkan masuk akal ya teman-teman, karena hasil tes 1 dan tes 2 juga ini tidak terdefinisi hasil. Karena misalkan juga terdefinisi hasil, itu juga skornya juga 00 karena tidak terdefinisi dari awal karena umurnya ada 19 seperti itu. Coba kita mulai dengan kode program lain. Nah, misal umur saya 20 nih, yang pas-pasan 20. Misal umurku berapa nih? 20 deh. 20. Oke, misalkan hasil tes kelamin saya adalah L, laki-laki, dan hasil tes satunya misalkan 35, dan hasil tes kedua juga sama, 35. Maka hasilnya menjadi cukup bugar, karena di sini terdefinisikan 2.0. Karena memang untuk menentukan hasil ini, kita tuh tadi menggunakan rumus ini ya teman-teman, untuk mencari rata-ratanya tadi. Rata-ratanya itu skor 1 plus skor 2 itu dibagi 2. Jadi kita tahu bahwa keterangan di sini adalah cukup bugar. Maka di situ. So, dari kesimpulannya kita tahu nih bahwa if L itu menentukan satu dari dua jalur berdasarkan kondisi tadi. Misalkan nilai itu adalah lebih dari 38 dan itu 3 adalah L satunya 1. Lalu untuk elif itu misalkan rata lebih dari 2, return itu cukup bugar. Lalu untuk nested if itu if dalam if, jadi untuk menentukan logika yang bertingkat tadi. So, dari konten ini kalian juga bisa menentukan struktur if else sendiri, nggak harus dari umur ya teman, bisa dari hal-hal lain, misalkan dari menentukan data-data nilai tadi, ataupun hal-hal yang lainnya. Jadi, fungsi dari ini adalah struktur if else adalah sebarat otak mengambil keputusan, sedangkan nested if itu seperti pohon keputusan. Setiap cabangnya menuntun ke hasil berbeda sesuai kondisi yang terpenuhi tadi. So, terima kasih konten dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. See you!